Selamat pagi pemirsa di seluruh Nusantara. Inilah berita pagi disiarkan langsung dari studio Zona 45 TV. Bersama saya, Leni Septiani, dan saya Ferdiansyah, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Hari ini, kita punya 4 topik yang tidak boleh dilewatkan, yang pastinya bakal mengubah wajah Indonesia ke depannya. sekilas info, yaitu tentang pemindahan ibu kota negara atau IKN Jakarta ke Kalimantan Timur. Hebatnya guru penggerakan di SMA Negeri 45. Mirisnya pendidikan di Indonesia dan ekstrakurikuler juga menjadi wadah pengembangan karakter siswa SMA Negeri 45. Pembahasan pertama, kita akan membahas keputusan besar pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan. Alasan dibalik pemindahan IKN, seperti yang sudah kita tahu, Jakarta sudah sangat padat, baik itu dalam hal penduduk maupun kemacetan. Bagaimana tidak, Jakarta hampir setiap hari macet total, dan rasanya hampir tidak ada ruang lagi untuk berkembang, betul kan? Ya, benar sekali. Nah, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang dianggap lebih strategis. Selain jauh dari bencana alam seperti gempa dan banjir, Kalimantan Timur juga punya potensi ekonomi yang besar. Apalagi dengan pemindahan ini, pembangunan bisa merata, nggak cuma terkonsentrasi di Pulau Jawa. Benar sekali, dan salah satu alasan utama pemindahan ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dengan pindahan ke Kalimantan Timur, diharapkan Indonesia bisa lebih berkembang secara merata dan tentunya mengurangi ketimpangan antar wilayahnya. Ngomong-ngomong soal ibu kota baru, ada satu hal yang tidak kalah seru, yaitu desain Istana Negara yang akan dibangun di IKN. Dan desainnya, wah keren sekali. Istana Negara baru ini gak hanya megah, tetapi juga membawa simbol Garuda sebagai lambang negara yang pastinya akan jadi kebanggaan baru Indonesia. Betul, desain negara ini yang mencerminkan kemegahan, kekuatan, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Istana ini akan dirancang dengan konsep modern, tetapi tetap mempertahankan kearifan budaya lokal. Dan yang paling menarik, bangunannya juga akan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, bukan hanya megah, tapi juga peduli dengan masa depan bumi. Wah, keren sekali ya. Garuda sebagai simbol kebanggaan bangsa Indonesia akan hadir dalam bentuk yang luar biasa. Istana Negara ini tidak hanya jadi tempat bagi para pemimpin, tapi juga simbol persatuan dan identitas negara kita. Pasti jadi landmark yang luar biasa di ibu kota baru nanti. Kita tunggu aja ya, bagaimana kedua proyek besar ini akan terwujud. Pemindahan IKN dan desain Istana Negara dengan simbol Garuda ini bisa jadi awal dari perubahan besar yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan merata. Betul, tentunya ini akan jadi babak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia. Kita akan terus mengabarkan perkembangan terbaru seputar proyek monumental ini. Jadi jangan kemana-mana. Berita selanjutnya, kami akan membahas topik yang sedang hangat dan penuh inspirasi, yaitu tentang hebatnya guru penggerak, yaitu yang sedang menjadi sorotan di dunia pendidikan tanah air. Guru penggerak bukan hanya sekadar sebuah gelar, tapi lebih kepada peran luar biasa yang diemban oleh para guru yang ingin membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Ini adalah sebuah program revolusioner yang mengubah cara kita memandang peran guru. Untuk lebih memahami bagaimana program ini bekerja dan apa saja dampaknya, kami sudah menyiapkan laporan spesial dari reporter kami yang sedang berada di lapangan. Langsung saja kita akan terhubung dengan Novi Dwi Jayanti. Izin dan juga hari ini saya berada di SMA Negeri 45 Jakarta. Di sini saya bersama salah satu dari penggerak SMA Negeri 45 Jakarta. Boleh perkenalkan namanya siapa? Saya Iman, guru informatika kelas komunikasi yang tersebut. Bapak salah satu guru penggerak di sana. Iya, saya kemarin saya ikut penggerak kelas 10 dan juga saya juga lulus lah bulan Oktober kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan guru penggerak? Ya, penggerak ini merupakan guru yang menyediakan yang dibebaskan untuk menjadi perubahan sekolah tersebut, membimbing anak mencapai strategi maksimal. Untuk pengetahuan yang dibebaskan di genre.
siapa saja sih pihak yang mendukung atau terlibat dalam program penggerak ini? Guru dan peliput dari BPJP ya dari sekolah banyak stakeholder yang Banyak ya. Kapan program penggerak pertama kali ada di SMA Negeri 4? masih tahu sih udah berjalan dari di penggerak di sini tuh ada yang angkatan 6, berarti saya angkatan 10 berarti udah 5 tahun lebih. Cukup lama ya. Sebelum angkatan 5 itu ada berapa orang misalnya ada Ede, Eva, Ari, terus ada siapa nih? Pak Heri, Pak Andre, yang ada juga angkatan yang lagi sesi bilang Ternyata banyak ya. ada banyak yang lumayan lah. Gimana pelatihan penggerak dan biasanya Bapak? Sangat kan? Kalau pelatihannya kita itu ada yang secara daring dan secara luring. Kalau secara daringnya kita mulai LMS-nya, ya, dia punya LMS sendiri. Di situ terus ada sinkronisnya. Nah, kalau yang jalur dulu kita ada namanya Bapak Karya, dia nanti di sini dia bisa kuliah di luar area yang mata kuliah. Sabtu dia yang luringnya. Apa belum penggerak ya? Apa sebagai ahli penggerak? Bukan belum dilatih ya, dengan pembelajaran yang mereka dapat itu memberikan pembelajaran yang inovatif, ya, membentukkan karakter murid yang menjadi memberikan prakasa perubahan yang positif sebetulnya. Bagaimana program penggerak dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Pada saat kita mengikuti pendidikan di penggerak, kita ikut kami bagaimana kita menjadi pendidikan yang yang inovatif, yang karakter murid. Terus kita juga gimana kita memberi banyak institusi dan ya institusi itu Terima kasih sama-sama. Demikian laporan dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih Novi atas laporan yang sangat inspiratif itu. Memang para guru penggerak ini bukan hanya mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai pemimpin yang mampu menciptakan perubahan di dalam dan luar kelas. Para guru ini seolah menjadi pahlawan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menggerakkan sekolah dan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kita harap semakin banyak guru yang terinspirasi untuk bergabung dalam program ini dan ikut berperan serta dalam perubahan besar di dunia pendidikan. Nah, berita selanjutnya nggak kalah seru nih, yaitu mirisnya pendidikan di Indonesia. Dengan viralnya akun TikTok tak bisa pembagian sederhana. Ada sebuah video viral yang bikin banyak orang terkejut, bukan karena lucu, tapi karena sebuah soal pembagian sederhana. Iya, pembagian yang bahkan anak SD pun seharusnya bisa, tapi kok bisa ya seorang pelajar gak bisa jawab dengan benar? Yuk, simak video berita ini. 12 dibagi 3 24 dibagi 3 16 dibagi 4 32 dibagi 4 10 dibagi 5. Dalam video yang viral itu, pelajar tersebut dengan percaya diri mencoba menjawab soal pembagian. Tapi, hasilnya malah bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Bayangin aja, soal yang sederhana seperti 100 dibagi 5 saja bisa jadi masalah. Video ini pun langsung disebar kemana-mana dan langsung jadi bahan obrolan di media sosial. Lalu gimana sih bisa sampai terjadi seperti ini? Inilah nih, video ini bukan cuma soal satu pelajar yang kesulitan, tapi juga memperlihatkan kondisi pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia. Banyak yang mulai menyadari bahwa walaupun kita sudah ada di era digital seperti sekarang, masih ada anak-anak yang kesulitan dengan hal-hal dasar dalam pembelajaran. Kenapa? Salah satunya mungkin karena ketimpangan kualitas pendidikan yang sangat besar, terutama di daerah-daerah terpencil. Iya, Ferdi, di kota besar mungkin kita bisa menemukan banyak sekolah dengan fasilitas yang oke dan teknologi yang mendukung. Tapi di daerah yang lebih terpencil, tantangannya jauh lebih besar. Akses pendidikan yang berkualitas masih sangat terbatas, dan ini yang bikin banyak anak-anak kesulitan dalam memahami materi dasar seperti matematika. Bahkan tidak jarang mereka harus berjalan jauh hanya untuk pergi ke sekolah. Tidak cuma itu, kekurangan buku, fasilitas yang terbatas, dan kurangnya pelatihan bagi guru juga jadi faktor besar yang menghambat kualitas pendidikan. Kalau begini terus, bagaimana anak-anak kita bisa bersaing di masa depan? Video viral ini bisa jadi cerminan kecil dari masalah yang besar yang ada dalam sistem pendidikan kita.
Jangan sampai hal sederhana seperti pembagian jadi hal yang sulit untuk dipahami. Nah, pemirsa, meskipun video ini bisa bikin kita ketawa atau bahkan bingung, tapi ada pesan penting yang harus kita ambil. Pendidikan di Indonesia butuh perhatian lebih. Kita nggak bisa terus membiarkan ketimpangan pendidikan ini terjadi. Semua anak, baik yang ada di kota besar maupun di kota pelosok, harus punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, kita akan melihat lebih dekat kegiatan ekstrakurikuler menjadi wadah pengembangan karakter yang sangat diminati di SMA Negeri 45 Jakarta, yaitu Paskibra. Ekstrakurikuler ini tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga nilai patriotismenya yang ditanamkan pada setiap anggotanya. Untuk laporan selengkapnya, kita langsung ke Zaskia Cahya di Velodrome Jakarta. Terima kasih, saya berada di Velodrome Jakarta, tempat di mana anggota SMA Negeri 45 Jakarta telah mengikuti latihan intensif. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan mereka dalam berbagai kegiatan yang mendatang. Ini saya sedang bersama pelatih SMA Negeri 45 Jakarta. Mari kita wawancara. Oke, siap izin menjawab ya adik. Saya sebagai pelatih Paskibra itu berawal saya semester 7 dan 8 di saat kuliah, yaitu 2018 saya mulai menjadi asisten pelatih di SMN 123 Jakarta, dan sekarang saya menjabat sebagai pelatih SMA 45 Jakarta dan sekolah lainnya. Saya melatih di SMA 45 Jakarta, SMA 79 Jakarta, SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta Selatan, habis itu SMK Taman Siswa 3, SMK Kencana, SMP Kencana, SMK Nurul Islam, dan juga SMA Muhammadiyah 5. Sudah berapa banyak piala yang diraih selama kakak berlatih? Kalau untuk piala 2018 saya belum tahu ya, karena saya nggak ngitung juga. Cuman alhamdulillah sih, kalau untuk sekarang saya bisa hitung ya. Kalau SMA Islam Asyafiah sampai tahun ini ada 19 piala. Habis itu SMA 45 Jakarta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 piala tahun ini. Habis itu Nurul Islam ada 1 piala. Habis itu SMA 79 Jakarta ada 9 piala. Keren sekali ya Profesor. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kakak memilih untuk pelatih Paskibra? Karena pertama kali saya dibilang sama senior saya, dikasih challenge, apakah kamu sanggup nih buat ngelatih SMA 45, kan kamu udah bisa menunjukkan sampai juara umum SMP 123 waktu itu di saat 2020. Saya sanggup gak buat ngelatih jadi head coach di SMA 45, dan saya menunjukkan saya bisa menjadi pelatih di SMA 45, dan alhamdulillah 45 bisa menjadi ladang rezeki saya juga sampai saya bisa ngajar sekolah lain juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak sebagai pelatih bisa menjadi pelatih di Paskibra? Karena saya belajar dari hobi saya yang dulu. Karena menurut saya hobi itu bisa buat menjadi ladang rezeki kita. Gimana ada kemauan, di situ ada rezeki kita. Karena menurut saya apapun profesi kalian, apapun yang kalian punya, kreatif kalian, itu bisa jadi ladang rezeki kalian sendiri. Caranya gimana? Percaya diri dan yakin. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Sepertinya kegiatan ini sangat berdampak positif, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga membangun karakter yang tangguh, disiplin, dan tentunya rasa cinta tanah air yang lebih dalam. Kembali ke studio, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Zaskia, dari Paskibra yang penuh disiplin. Pemirsa, tayang tersebut menutup berita pagi hari ini. Jangan lupa saksikan berita sore nanti. Saya Leni Septiani. Dan saya Ferdiansyah, pamit undur diri. Selamat pagi, salam 45.